Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Latifianto. Ini bukan berita. Sekali lagi, ini bukan berita, tapi ini hanya prediksi, ulasan, atau analisis saya pribadi yang saya sandarkan kepada beberapa berita yang sudah terbit di berbagai media massa, terutama media massa online, teman-teman. Jadi, kali ini saya akan kembali dengan pembahasan seputar timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dan kemudian Arab Saudi di pertengahan bulan ini, bulan November. Kali ini saya tidak mau membahas soal strategi atau persiapan seperti apa yang sedang dipersiapkan oleh timnas Indonesia. Karena pemain itu masih akan berkumpul pada tanggal 10 November. Jadi kita akan bahas soal lain saja, yaitu soal ancaman nyata yang ditebar oleh para pemain Jepang yang bermain di Eropa. Salah satu pemain Jepang yang akan saya bahas di video kali ini, yang bakal menjadi ancaman nyata bagi timnas Indonesia, adalah gelandang serang timnas milik Jepang, yaitu Takefusa Kubo, yang semakin gacor saja bersama klubnya, yaitu Real Sociedad, dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Spanyol 2024-2025. Pemain ini ikut mengantarkan timnya menggasak tuan rumah Sevilla dengan skor 2-0. Kubo mencetak salah satu gol kemenangan Real Sociedad ke gawang Sevilla, teman-teman. Dia mencetak gol di menit ke-34 memanfaatkan assist dari Martin Zubimendi. Satu gol lainnya itu diciptakan oleh Michael Oyarzabal lewat titik putih di paruh kedua. Tambahan 3 poin ini membuat Real Sociedad nyaman di papan tengah atau urutan ke-10 dengan 15 poin di Liga Spanyol. Sementara di sisi yang lain, teman-teman, torehan gol yang diciptakan Kubo membuat semangat Kubo sendiri berlipat ganda menjelang FIFA Matchday bulan November, bulan ini yang akan berlangsung di markas besar timnas Indonesia dan kemudian Cina. Teman-teman jangan salah paham, saya membahas ini bukan bermaksud untuk kemudian menyanjung-nyanjung penampilan Kubo bersama klubnya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa para pemain Jepang yang akan kita hadapi di pertengahan bulan ini itu sedang on fire, sedang gacor-gacornya di Eropa. Salah satunya adalah Kubo. Salah satu pemain yang menurut saya itu paling mendapat sorotan di Real Sociedad saat ini. Ex pemain Real Madrid ini selalu bermain sejak awal musim. Itu artinya untuk musim ini dia sudah memainkan 12 pertandingan bersama Sociedad di La Liga musim ini dengan mengoleksi 3 gol. Kubo juga menjadi andalan Sociedad di dalam 2 pertandingan di ajang Liga Eropa musim ini, dan kemudian dia juga benar-benar menjadi pemain yang sangat penting di klubnya, yang berarti dia bakal memberikan keuntungan juga bagi timnas Jepang saat nanti menghadapi timnas kita, timnas Indonesia, di tanggal 15 November. Ini pemain yang menurut saya cukup menakutkan di barisan timnas Jepang karena dia memiliki kekuatan kaki kiri yang sangat luar biasa, teman-teman. Dribblenya sulit dihentikan dan jelas dia bersama barisan penyerang lain di timnas Jepang bakalan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan timnas kita, timnas Indonesia. Kegacoran pemain-pemain timnas Jepang ini semakin menambah deg-degan kita yang akan menonton. Karena di sisi yang lain, timnas Indonesia harus memperoleh minimal 1 poin. Syukur-syukur kalau nanti bisa merebut 3 poin dari tangan Jepang yang tetap bakalan tampil dengan skuad terbaiknya, skuad mewahnya. Tapi menurut saya kita tidak perlu khawatir karena Shin Tae-yong itu juga pasti akan menyiapkan penangkal luar biasa untuk pola serangan cepat yang dimainkan oleh timnas Jepang. Apalagi memang formasi yang disiapkan oleh Shin Tae-yong kali ini itu akan menjadi, menurut saya, menjadi salah satu formasi terbaik gitu ya. Seperti yang pernah saya bilang, di bawah Mister Gawang, kehadiran Martin Paes itu tidak akan pernah tergantikan menurut saya. Dia akan berperan sangat penting dengan save-save krusialnya seperti yang sudah sering dia tunjukkan saat bermain bersama klubnya FC Dallas dan kemudian Indonesia di laga-laga sebelumnya. Terutama save-save krusial yang dia lakukan saat berhasil menahan imbang Arab Saudi dan kemudian Australia. Ini adalah kemewahan pertama dari kubu timnas kita Indonesia yang berhasil
menaturalisasi pemain grade A di MLS Amerika Serikat, teman-teman. Seorang pemain yang menurut saya sudah berkali-kali menepis tendangan berbahaya pemain level dunia. Bahkan yang paling mencengangkan dan tidak kita sangka-sangka, dia pernah menggagalkan tendangan keras Lionel Messi di MLS. Itu di bawah Mister Gawang. Kemudian kalau kita sedikit maju ke depan, kita akan melihat 3 center back kita yang juga tidak kalah mewah. 3 center back kita yang akan menghalau dan menghentikan serangan-serangan yang dilancarkan oleh para pemain Jepang. Pada dasarnya, timnas kita menurut saya memiliki 6 pilihan center back, di mana diantaranya adalah kita punya Jay Itzes, kemudian Jordi Amat, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan kemudian yang terakhir Mers Hilgers yang kabarnya masih di backup cedera. Tapi meskipun Indonesia memiliki 6 opsi center back, tapi pada laga melawan Jepang nanti, saya yakin Shin Tae-yong lebih cenderung akan menurunkan 3 pemain back terbaiknya, yaitu Jay Itzes, Mers Hilgers, dan Rizky Ridho. Nah, jika Mers Hilgers masih belum pulih, belum sembuh dari cederanya, maka pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, dan kemudian Justin Hubner di sisi kiri. Kemudian beralih ke wingback kiri, posisi ini akan diisi oleh pemain yang bisa melakukan transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Di timnas kita sekarang, teman-teman, pemain yang bisa melakukan hal tersebut yaitu adalah Shane Patinama, kemudian ada Pratama Arhan, dan yang terakhir ada Calvin Verdong. Tapi jika melihat track record dan stabilitas pemain di posisi ini, maka saya tidak ragu untuk kemudian mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan menggunakan Calvin Verdong sebagai wingback kiri. Kemudian untuk posisi wingback kanan, sama seperti posisi wingback kiri, Shin Tae-yong juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa melakukan transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, pemain yang bisa diturunkan, ya, misalnya nanti Sandy Walsh atau Yacob Sayuri. Mungkin Shin Tae-yong akan menggunakan Sandy Walsh di babak pertama, baru kemudian akan menggantikannya dengan Yacob Sayuri di babak kedua, hanya untuk penyegaran atau menajamkan lini serang. Untuk lini tengah, saya yakin Shin Tae-yong masih akan menurunkan Tom Haye dan Nathan Choaon sebagai pemain tengah utama timnas Indonesia, terutama nanti saat melawan Jepang. Kemudian untuk sayap kanan, saya punya feeling kalau Shin Tae-yong ini nanti akan menurunkan Eliano Reinders untuk bermain sejak menit pertama. Sementara untuk sayap kiri, Shin Tae-yong, saya memiliki feeling juga gitu ya, akan memilih Ragnar Oratmangun dengan striker utama kita yaitu Rafael Struijk. Menurut saya, ini adalah formasi terbaik yang bisa Shin Tae-yong turunkan saat nanti melawan timnas Jepang. Dan dengan formasi ini, meskipun Jepang dipenuhi oleh pemain-pemain yang sangat berkualitas, pemain-pemain bintang yang gacor di Eropa, bahkan sekarang ya, seperti yang saya bilang, lagi gacor-gacornya, saya yakin pasukan Shin Tae-yong masih memiliki peluang untuk kemudian meladeni permainan Jepang. Selain daripada itu, satu peluang lain yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Indonesia, teman-teman, untuk kemudian mencuri poin dari Jepang adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat jauh dari Eropa. Artinya bisa saja gitu ya, para pemain Jepang tidak mudah untuk kemudian beradaptasi dengan udara atau iklim di Indonesia sehingga mereka bisa mengalami sedikit kendala lah misalnya gitu ya, karena sebagian besar pemain mereka itu berkarir atau bermain di Eropa. Kekhawatiran lain dari pihak Jepang adalah ada beberapa pemain yang dilaporkan sedang mengalami cedera. Misalnya Takehiro Tomiyasu dan kemudian Hiroki Ito yang dikabarkan sedang mengalami cedera. Nah, teman-teman, kondisi berikutnya juga yang bisa dijadikan peluang untuk kemudian merebut poin dari Jepang adalah bahwa seperti yang diberitakan oleh salah satu media Korea Selatan, yaitu Yonhap, yang menyebutkan bahwa 1.500 warga Korea Selatan yang ada di Indonesia itu bakal mendukung timnas Indonesia saat nanti melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini akan menjadi satu tambahan semangat, suntikan energi lagi bagi timnas Indonesia untuk kemudian merebut poin atau bahkan menggulung Jepang di kandang kita sendiri. Meskipun tidak sampai menggulung alias mengalahkan, saya harap sih timnas Indonesia ya jangan sampai kalah lah begitu ya.
ya minimal bermain imbang atau ya kalau bisa sih menang gitu ya, agar timnas memiliki peluang untuk melanjutkan ke babak yang keempat, kalau misalnya tidak mampu merebut posisi yang kedua untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya mudah-mudahan di pertandingan nanti ada keajaiban ya, yang bisa membuat timnas kita, timnas Indonesia mampu menciptakan gol dan terutama kalau perlu menciptakan gol kemenangan. Karena sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kejutan. Karena terkadang tim yang diunggulkan di atas kertas itu bisa kalah gitu ya. Bisa kalah begitu saja dengan tim yang tidak pernah diunggulkan sama sekali. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Sekali lagi, ini bukan berita. Ini bukan laporan jurnalistik. Ini adalah hasil analisis, pengamatan, hemat pribadi saya yang saya sandarkan terhadap berita-berita yang sudah terbit di berbagai media massa online. Jadi jangan berekspektasi bahwa ini adalah berita. Ini sekali lagi bukan laporan jurnalistik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah komen, yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.